Selamat siang, kelas 12 AKL. Kembali lagi kita dalam pembelajaran komputer akuntansi perusahaan manufaktur menggunakan aplikasi Accurate ya. Dimana kemarin kan Miss Eres janji kita akan selesaikan sampai halaman 200. Nah, kita akan lanjutkan lagi pembelajaran kita. Dimana kemarin kita sudah sampai halaman 179. Oke, kita masuk ke pembelajaran. Di situ ada faktur penjualan dengan toko kendati. Oke, kita akan masuk ke faktur penjualan dari toko kendati ya. Berarti ini merupakan pembelian ya. Oke, ingat bagaimana cara membedakan antara faktur pembelian dan faktur penjualan. Dulu Miss sudah pernah ajarkan ya. Nah, untuk yang sekarang kita akan masukkan dia ke faktur pembelian ya. Kita masukkan di penjelajah, kita cari pembelian. Lalu kita masuk ke faktur pembelian, dan di mana ini adalah pembelian secara kredit ya. Berarti kita masuk ke purchase invoice. Nama vendornya yaitu adalah Toko Kendati. Oke, Toko Kendati dan nomornya adalah FB ya. Strip 04. Invoice nomornya juga FB strip 04. Oke, untuk tanggalnya yaitu adalah tanggal 22 September 22/9/2018 ya. Begitu juga dengan ship date-nya 22/09/2018. Oke. Nah, di sini dia N/7 atau net 7 ya. Lalu di sini amount-nya adalah 130.000 ya, 130.000, tidak ada biaya angkut. Amount-nya itu adalah 130.000. Oke, 130.000 itu terdiri dari apa? Yaitu adalah plastik. Ya, dia plastik pertama. Kuantitinya 4. Harganya itu adalah 30.000. Tidak ada diskon. Tidak ada pajak. Terus yang kedua adalah gabus. Yaitu 4 juga. Harganya adalah 2.000. Oke, harganya adalah 2.000 ya. Oke, kita enter. Oke, yang selanjutnya itu adalah BP3, yaitu tali pita. Oke, kita mau input semua ya. Kenapa saya anjurkan kalian harus selesai, karena nanti ketika uji kompetensi itu bahkan sampai jurnal penyesuaiannya ya. Oke, kalau sudah seperti ini, kita isi deskripsinya. Yaitu deskripsinya adalah pembelian kredit ya. Pembelian kredit. Oke, sudah diisi. Lalu kita simpan dan tutup. Oke, kalau sudah selesai, kita masuk ke halaman 181. Di situ ada bukti memorial. Nah, nanti di saat kalian uji kompetensi kejuruan itu bukti memorial itu selalu ada ya. Di sini bukti memorialnya adalah pengeluaran bahan baku dari gudang dengan perincian sebagai berikut. Nah, sebelum mengentry jurnal pengeluaran bahan baku, kita terlebih dahulu membuat surat perintah. Jadi kalau kita mau setiap mengeluarkan, kan misalnya pernah bilang kalau mau mengeluarkan barang itu harus ada surat perintah, surat pengajuan, terus surat pengeluarannya dan yang lainnya ya. Kita masuk ke pabrikasi, kita ambil surat perintah. Nah, ini adalah dia SPK 4 ya, kita lanjutkan. Tanggalnya adalah 23/9 23/09/2018. Oke, ya. Sebentar. 23/9/2018 ya. Ini saya kopas saja ya, agar lebih mudah ya. Dikerjakannya agar
lebih mudah ya. Penanggung jawabnya, oke kita cari, yaitu penanggung jawabnya adalah Tuan Bayu Ansari. Produk departemennya pembuatan tas ransel. Terus ininya keterangannya adalah surat perintah kerja, karena itu kan SPK 4 ya. Surat perintah kerja 4. Oke, kalau sudah, ya, pekerjaannya yaitu adalah membuat tas ransel, ya. Di sini sudah ada semua. Terus bahan-bahannya juga apa aja sudah. Sekarang kita masukkan harganya. Ya, ini 85.000. Ya. Lalu ini 5.000. Ya. Lalu ini 1.000. Ini seperti harga yang di awal ya. Ini 30.000. 2.500 rupiah. Rp500. Oke, kalau sudah, kita masuk ke biaya kerja. Ya. Biaya kerjanya ini ada biaya tenaga kerja langsungnya yaitu adalah 240.000. Oke, kalau sudah ya, kalau sudah kita simpan dan tutup. Nah, setelah kamu membuat surat perintah kerja, sekarang kamu masuk ke pengeluaran bahan baku ya. Oke, di sini ada pengeluaran bahan baku. Di situ pengeluaran bahan bakunya itu adalah MBB 12 strip 4 tanggal 23, saya ke paste ya. Work order oke ya. Pengeluaran bahan baku dan penolong. Pengeluaran bahan baku dan penolong 4. Oke ya. Di sini barangnya apa aja? Oh, kita ambil bahan baku. Ambil bahan baku. Ya. Di sini bahan bakunya semua ya sampai tali pita. Kita pilih semua, kita oke. Oke, setelah seperti ini ya. Lalu kita simpan dan tutup ya. Nah, artinya ini adalah surat pengajuan pengeluaran bahan baku. Oke, kalau misalnya sudah selesai, sekarang kita produk dan bahannya itu dikeluarkan. Diberikan keterangan produk dan bahan baku keluarannya. Ini adalah MBJ 12 strip 4, tanggalnya sama, 23, jamnya 15 35. Oke. Work ordernya yaitu adalah SPK 4 dengan deskripsinya yaitu adalah produk dan bahan baku keluaran 4 ya. Produk dan bahan baku keluaran 4 ya. Produk dan bahan baku keluaran 4. Oke. Setelah sudah, kita lihat 55. Unit cost-nya 170.000. Ih. Oke, kalau sudah seperti ini, kita simpan dan tutup. Oke, kalau sudah, kita masuk ke bukti selanjutnya yaitu 187. Bukti kas keluar, yaitu petugas pemeliharaan 200.000 biaya pemeliharaan. Kita masuk ke kas dan bank. Oke, kita ambil yang pembayaran. Karena kita membayar ya. Terus paid form-nya, nomornya berapa di situ? Adalah kas di tangan ya, dia langsung bayar BKK 07. Tanggalnya adalah 24 September 2018.
24 September 2018 ya. Memonya yaitu apa? Pembayaran biaya pemeliharaan. Pembayaran biaya pemeliharaan. Terus di sini adalah petugas pemeliharaan. Pemeliharaan. Berapa tadi? Sebesar 200. Terus account number-nya yaitu adalah untuk biaya pemeliharaan. Ada nggak nih? Ada beban pemeliharaan sebesar 200.000. Kalau sudah kita simpan dan tutup. Oke, sekarang kita masuk ke faktur selanjutnya, itu adalah nota kontan. Itu ada penjualan secara tunai. Berarti kalau penjualan secara tunai, kita masuk ke penjualan. Habis itu kita ambil yang faktur penjualan, ya. Kita masukkan semuanya ya. Di sini pelanggannya siapa itu namanya, yaitu penjualan tunai. PO nomornya adalah NK-05. Tanggalnya yaitu tanggal 25 September 25/09/2018. Oke. Tanggalnya sama, 25 September. Ininya COD. Lalu barangnya apa aja? Barangnya adalah tas ransel. Kuantitinya adalah 30. Unit price-nya yaitu 200.000. Oke, kalau sudah dapat, maka semuanya 6 juta. Ya. Dia ada freight-nya yaitu sebesar 100.000. Lalu deskripsinya yaitu adalah penjualan tunai. Oke, ini ya beban akut penjualan udah ya, 6.100.000 dong ya semuanya. Lalu kalau sudah kita klik bayar, biasanya kalau penjualan tunai dia klik bayar, tapi kecuali dia kalau penjualan secara kredit dia simpan dan tutup ya. Bayar. Nah, kita masuk ke customer receipt. Di sini kita masukkan ininya NK-05. NK-05. Tanggalnya sama, 25 September. Ya, check amount-nya adalah 6.100.000. Check date-nya adalah ini. Kasih adalah kasih tangan. Memonya adalah penjualan tunai. Jadi kalian harus lihat dari si itunya ya. Keterangannya apa. Kalau sudah, ini udah di checklist. Diskon nggak ada. Lalu kita simpan dan tutup. Kita akan lihat paid ya, sudah dibayar. Lalu kita simpan dan tutup. Oke, sudah selesai. Sekarang kita masuk ke halaman 192, yaitu adalah bukti kas masuk. Ya, bukti kas masuk. Kita masuk ke penjualan. Ya, ini pelunasan piutang. Dagangan atas faktur FJ06 tanggal 13 September 2018 ya. 3% dia dapat diskon ya. Oke, kita masuk ke penjualan. Lalu yaitu pilih ke penerimaan penjualan ya. Habis itu kita mau isi ya. Ini adalah Setia Jaya. Oke, tanggalnya 26 September 26/09/2018. Oke, ini kita copy. Lalu ini adalah BKM 06. Oke, kalau salah sudah, change amount-nya adalah memonya saja dulu. Memonya yaitu adalah pelunasan piutang dagang atas faktur
pelunasan piutang dagang atas faktur nomor FJ06 FJ strip 06 ya. Nah, kalau misalnya sudah ya, kita masukkan nominalnya yaitu 3.007.000 ya. Kenapa? Karena dia mendapat diskon 3%. Oke. 3.007.000 payment diskon, dapat diskon ya. Kita masuk. Oke. Bill faktur. Oke ya. Oh no. Diskonnya adalah 93.000. Oke ya. Oke, akun diskonnya yaitu potongan penjualan. Oke, baru itu kita oke ya. Benar ya, paymentnya yaitu adalah 3.007.000. Nah, kalau sudah kita simpan dan tutup. BKM sudah ada. Sebentar. Saya masuk dulu ya. Mungkin kemarin atau kapan saya lupa. Bukan BKM ini. NK strip no. Kalau sudah, kita masuk ke ini. Makanya kalau misalnya kalian juga kalau mau input harus apa ya saya bilang ya, harus teliti ya. Oke, kita masuk ke yang selanjutnya, itu halaman 194, pembayaran pelunasan utang dagang. Kalau tadi piutang kita masuk ke penjualan, kalau sekarang utang dagang kita masuk ke pembelian, terus kita ambil pembayaran pembelian ya. Tokonya adalah toko Kendati ya. Ininya adalah kas di tangan ya. Lalu ininya adalah BKK. BKK ya. BKK strip 8 ya. Tanggalnya itu adalah tanggal 27 September. Oke. Kalau sudah tanggalnya sama. Kalau sudah yaitu memonya adalah pelunasan utang. Pelunasan utang dagang atas faktur nomor FB strip 04. Oke. Kalau sudah nah ini langsung keluar ya. Kita klik bayar. Di sini 130 langsung otomatis. Kalau misalnya sudah, kita simpan dan tutup. Oke, kalau sudah kita masuk ke yang selanjutnya halaman 196, yaitu adalah faktur penjualan. Ini adalah penjualan secara kredit, berarti kita masuk lagi ke penjualan. Kita ambil yang faktur penjualan. Maaf kalau misalnya agak lama ya nak, karena saya harus selesaikan materi ini supaya di saat kalian UKK kalian sudah tidak ada pertanyaan lagi kepada saya ya. Oke, kita lihat di sini tokonya yaitu adalah Purnama Raya. Maaf,
ternyata ini bukan faktur penjualan, ternyata ini faktur penjualan tapi dari si Purnama Raya. Berarti kita melakukan pembelian ya. Faktur pembelian. Pantas nama vendornya nggak ada ya, Purnama Raya. Oke, di sini formnya itu adalah FB05. Kita masukkan lagi FB strip 05. Lalu di sini invoice-nya. Tanggalnya yaitu 28 September 2018. Kita kopas saja biar cepet. Net 7 ya. Pembayarannya itu adalah 275.500. Oke. Kalau misalnya sudah, itemnya apa aja? Itu ada BB1. Terus kuantitinya yaitu adalah 3. Unit price yaitu adalah 85.000. Oke, baru itu kita lanjut ke BB2. Benang sebanyak 3, lalu 5.000. Lalu BB3 resleting dia 5, lalu ini 1.000. Oke, kalau sudah kita input semua, kita bikin memonya yaitu adalah pembelian secara kredit. Oke, di sini sudah keluar. Kalau sudah, kita simpan dan tutup. Kita masuk ke halaman 198. Nah, ini nih misalnya mau kasih tahu. Jadi perbedaan antara kalau misalnya di situ tulisnya faktur penjualan, kalian harus lihat kop suratnya itu nama PT kita atau nama si vendor atau customer. Kalau misalnya nama PT kita, berarti itu faktur penjualan. Tapi kalau misalnya kop suratnya itu nama vendor, berarti itu adalah faktur penjualan dari si vendor. Artinya kita melakukan pembelian ya. Oke, ini adalah faktur penjualan. Untuk yang penjualan benar-benar penjualan ya. Kita masuk ke penjualan. Habis itu kita ambil faktur penjualan. Ini adalah faktur penjualan secara kredit. Nama PT-nya yaitu adalah Surya Ransel. Ya, PO nomornya itu adalah FJ07. FJ strip 07. Begitu juga ini FJ strip 07. FJ strip 07. Tanggalnya itu adalah 29 September 2018. 29 September 2018. Oke, ininya adalah 3/10 N/30. Itemnya adalah tas ransel sebanyak 20. Ya. Ininya adalah 200.000. Oke, dia tidak mendapatkan diskon. Ya, dia tidak dapat diskon. Lalu kita masukkan ke sini adalah penjualan kredit. Oke, di sini tidak ada diskon, tapi dia ada beban angkut sebesar 100.000. Oke ya, ini biaya angkut penjualan benar kalau sudah kita simpan dan tutup. Oke, materinya sudah selesai untuk input bukti transaksi dan kita akan melihat laporan. Jadi di saat kalian nanti kayak kata ya, jadi nanti di saat kalian UKK, jadi nanti kan untuk menyingkat, jadi saya mau masukkan soal UKK itu di soal UTS ya nak ya. Nah nanti kalian kerjakan sesuai yang udah Miss ajarkan dan nanti akan disuruh kalian print apa aja, nanti akan disuruh ya. Di situ kita mau lihat laporan, karena kita sudah memasukkan semua transaksi, kita mau masukin laporannya. Kita buka yaitu di laporan. Ada daftar laporan. Nah, di sini seperti yang kayak awal, ada daftar laporan. Habis itu
neraca klasik. Kemudian pilih buku besar. Bukan neraca klasik, buku besar. Habis itu di sini neraca saldo klasik. Klik 2 kali ya. Oke, ini kita mau lihat neraca saldonya. Karena di sini itu adalah transaksi untuk bulan 8 2018. Oke, berarti di sini adalah tanggal 30 bulan 9 2018. Oke, termasuk yang saldo 0 wajib dimasukkan ya. Lalu kalau sudah kita oke, dia akan keluar. Kita tunggu sampai dia benar-benar keluar ya. Oke, neraca saldonya sudah keluar. Ini adalah neraca saldo hasil dari kita penjualan ya. Sudah keluar neraca saldonya. Ya. 345. Oke. Jadi Miss Ernest harap kalian pasti bisa. Dan kalau kalian mau lihat daftar-daftar laporan yang lainnya, silahkan masuk ke ini. Ada laporan semua, laporan publikasi dan laporan semuanya. Nanti ikutin aja sesuai dengan apa arahan dari Miss Ernest ya. Nah, di sini Miss Ernest mengucapkan banyak-banyak terima kasih karena ini adalah video untuk yang pertama ya. Silahkan kamu boleh masuk ke video yang kedua selanjutnya. Sekian dan terima kasih.